Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlam mimman da'a ilallahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara di mana saja berada, utamanya jamaah Al-Yutubiyah, channel Kajianmu Magelang. Kali ini kita akan menampilkan tokoh lokal Muntilan, yaitu Haji Prapto Hardjiyo beserta istrinya Hajah Sholihah. Sepasang tokoh ini kita pilih semoga mampu mewakili banyak sekali tokoh Muhammadiyah Aisyah Muntilan, karena organisasi Muhammadiyah Aisyah sudah eksis di Muntilan sejak tahun 1924 dan terus berlanjut hingga sampai saat ini. Sekadar menyebut tokoh yang sudah wafat, dulu ada Kiai Haji Maksum, kemudian ada Pak Suharto Kertohartono, ada Pak Abdus Salam, ada Pak Thohir Hasbullah, ada Pak Bunyamin, Pak Ridwan, Pak Hilmi Mursid, Pak Suhirlan, Pak Mohrais, Pak Marom Ar-Rosad, Pak Subronto HP, kemudian yang putri itu ada Ibu Sumarlan, ada Ibu Suud, ada Ibu Asnawi, ada Ibu Sutiah, ada Ibu Sumsiati, dan lain-lain. Ya, pilihan kita ini didasarkan pada totalitas hidup saat memimpin dan mengelola Muhammadiyah Aisyah, tapi juga pada faktor kepemimpinan dan pengaruhnya bagi kepentingan umum dan juga khususnya kepentingan umat Muhammadiyah. Nah, Rumah Sakit Aisyah RSA Muntilan ini merupakan contoh konkret hasil rintisan para pendahulu, khususnya yang dahulu ya pada tahun 1966 sampai 1974 itu dirintis dan alhamdulillah jadi. Oleh karena itu mari kita kaji 5 fakta sejarah yang layak untuk kita teladani dari tokoh Haji Prapto Hardjiyo dan Ibu Hajah Sholihah. Fakta yang pertama, Pak Prapto ini dikenal paling alim dalam keluarganya. Nah, Prapto Hardjiyo itu anak ke-11 dari 12 bersaudara, putra-putri dari Bapak Haji Abdul Ngalim, sayangan Muntilan, yang memang dikenal paling mengetahui agama, paling alim dalam keluarga besarnya itu. Nah, Pak Prapto Hardjiyo ini memang lulusan dari pesantren, tapi juga lulusan dari Muallimin Wusto Muhammadiyah Muntilan pada awal berdirinya Muhammadiyah di sini. Selain memang ikut pendidikan pertukangan, Pak Prapto dikenal di umum itu sebagai seorang swasta murni, seorang anemer, seorang pembuat perancang rumah, bahkan ada yang menyebut tukang kayu yang hebat. Selain tentu saja beliau dikenal sebagai pejuang pendakwah yang ramah dan pandai dalam mengaji. Itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua, pasangan ideal dari Muntilan dan Payaman. Nah, menarik ini. Tentu karena dijodohkan oleh para tetua, Prapto Hardjiyo pada tahun 1937
itu menikahi keponakannya sendiri yang bernama Solihah dari Payaman. Selisih umurnya 10 tahun, karena Pak Prapto lahir tahun 1914, sementara Bu Prapto lahir tahun 1924. Ya, pasangan yang ideal meskipun selisih umurnya 10 tahun. Pak Prapto itu lulusan pesantren yang memang pintar dan rajin bekerja. Sementara Ibu Solihah itu seorang lulusan Sekolah Keterampilan Putri SKP Magelang yang memang mampu mengelola kehidupan. Nah, lebih-lebih apalagi pada tahun 1971 sampai dengan 1974, pasangan ini menjadi ketua keduanya. Pak Prapto menjadi ketua pimpinan cabang Muhammadiyah, Bu Prapto menjadi ketua pimpinan cabang Aisyah Muntilan. Menarik. Pasangan ini memang tidak mempunyai keturunan biologis, secara biologis. Namun kemudian mengadopsi anak dari adiknya. Selain kemudian berperan sebagai bapak dan ibu bagi jamaah umat Muhammadiyah Aisyah pada saat itu, sehingga dikenal betul. Pasangan ini dikenal betul sebagai pasangan yang telaten untuk mengisi pengajian, mengasuh komunitas-komunitas kecil di pelosok-pelosok sekitar Muntilan. Bahkan kemudian mengasuh juga PT, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia cabang Muntilan. Karena dikenal di Muntilan itu beberapa Tionghoa itu memang Islam agamanya, dan itu yang mengasuh adalah Bapak Prapto Hardjo bersama ibu, yang itu anggotanya hanya beberapa orang. Ada yang menyebut 11, ada yang menyebut kurang dari 10. Ya. Pasangan ini juga kreatif betul dalam berdakwah, termasuk merintis wisata dakwah Muhammadiyah Aisyah pada saat itu. Tahun 60, tahun 70-an itu beliau merintis dakwah dengan cara berwisata sambil bersilaturahim sehingga umat merasa terhibur. Kemudian fakta yang ketiga, mereka pasangan yang merintis banyak sekali amal usaha serta kegiatan Muhammadiyah Aisyah. Bu Prapto Hardjo, Bu Solihah, itu perintis kegiatan yang bernama KSA, Kuliah Subuh Aisyah. Sejak tahun 1965, rintisannya dulu di SMP Muhammadiyah Kauman Muntilan. Dan itu terus berlangsung sampai dengan beliau wafat tahun 2006. Beliau masih ikut itu. KSA, Kuliah Subuh Aisyah, ini menarik karena filosofinya Muntilan itu kota kecil yang ramai termasuk pasarnya, maka diharapkan orang yang beragama Islam sebelum masuk ke pasar pada hari pasarannya itu mengikuti Kuliah Subuh Aisyah. Ya, sehingga ada yang menyebut KSA itu sebagai UNPOK, Universitas Pon dan Kliwon, karena kuliahnya hanya setiap Pon dan Kliwon. Ini frekuentatif betul, sehingga dalam satu lapan itu 14 kali. Ini paling sering dilakukan, dan ini merupakan ruh dari gerakan Aisyah tapi juga Muhammadiyah di Muntilan sejak tahun 1965 sampai dengan saat ini, dan insya Allah semoga terus berlanjut sampai saat ini masih berlangsung. Nah, karena semacam itu, maka kemudian kita ketahui pada dekade tahun 60 dan 70-an itu kebetulan warga Muhammadiyah yang dulu aktif di Masyumi berbondong-bondong masuk ke Muhammadiyah, sehingga ibaratnya gerakan Muhammadiyah itu seolah-olah mendapat energi baru, sehingga banyak sekali amal usaha, baik itu TK,
SD, MI, itu kemudian pada dekade tahun 60-an, 70-an, kemudian berkembang, termasuk kegiatan-kegiatannya. Itu salah satu tokoh yang kemudian merintis adalah pasangan ini. Kemudian fakta yang keempat, aksesnya kuat baik ke dalam maupun keluar. Ya, Pak Prapto itu memang mantan aktivis Partai Masyumi dan memiliki akses yang kuat baik ke dalam Muhammadiyah maupun keluar. Nah, salah satu buktinya beliau mampu mengantarkan kakak kandungnya yang bernama Soeharto Kertohartono untuk menjadi ketua DPRD Magelang dari Masyumi sebelum tahun 1960. Ini karena jasa, termasuk salah satunya adalah adiknya yang bernama Prapto Harjio. Selain itu kemudian Pak Prapto ketika mengasuh wisata dakwah tadi, yang memang menjadikan kemudian umat itu senang, itu juga tampak sekali apabila arah wisatanya itu ke barat. Itu kalau di foto-foto yang ada itu sampai ke Bogor, termasuk bersilaturahim ke pondok pesantren Al-Falah, yang kemudian ditemui juga oleh pimpinannya Bapak Muhammad Natsir. Sementara kalau ke timur, ke Surabaya dan lain-lain, bersilaturahminya ke pesantren modern Darussalam Gontor, dan juga ditemui oleh pimpinannya. Kalau dalam foto yang tampak itu adalah Kiai Haji Ahmad Sahal, satu dari 3 perintis Pondok Gontor. Nah, kemudian fakta yang terakhir, fakta yang kelima, rumahnya menjadi BKIA sementara. Nah, alhamdulillah BKIA, Balai Kesehatan Ibu dan Anak, itu mulai ada tahun 1967-1968 di rumah pribadi Pak Prapto, Bu Prapto di Sayangan Muntilan. Tapi sebelumnya sudah sempat dirintis tahun 1966 itu di Jalan Pemuda, menyewa. Setelah dari Pak Prapto tahun 67-68 sampai dengan tahun 72 di sana, kemudian sambil kemudian merintis di sini. Dibawa ke sini tahun 73, jadilah di sini BKIA. Sampai saat ini pun kemudian orang-orang yang tua itu mengetahuinya ada perubahan status dari BKIA pada tahun itu, kemudian menjadi tahun 2002 menjadi Rumah Sakit Ibu dan Anak RSIA. Itu orang-orang tidak tahu. Ini pengembangan dari itu. Dan kemudian alhamdulillah juga bahkan tahun 2012 tidak sekadar ibu dan anak tapi menjadi Rumah Sakit Umum Aisyah Muntilan, RSAM. Oleh karena itu tampak sekali alhamdulillah. Saatnya apabila kita mengenang sebentar bahwa dulu RSA yang megah berlantai 4 ini dirintis dari hanya 1 kamar di rumah Pak Prapto Harjio di Sayangan Muntilan. Bidannya pun 1 orang, yaitu Ibu Zuhriyah dari Kauman Muntilan. Hanya 1 orang. Dan itu perjuangan betul. Dan alhamdulillah kemudian berkembang. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara jamaah Al-Yutubiyah. Semoga pembicaraan kita tentang tokoh lokal Muhammadiyah Aisyah, yaitu Bapak Prapto Harjio dan Ibu Solihah Prapto Harjio, bisa menyemangati kita untuk terus menggerakkan Muhammadiyah dan Aisyah, utamanya di Muntilan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.